Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa berbuat baik kepada kita. Tuhan menuntun kita dalam jalan-jalan menuju rencananya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 5-6. Tertulis demikian. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan di dunia adalah hukuman terhadap seorang wanita di Thailand bernama Chamoit Tipnyaso. Dia dihukum penjara selama 141.078 tahun. Tapi di kemudian hari karena hukuman penjara itu melebihi aturan mengenai batas hukuman atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan, maka Chamoit Tipnyaso dibebaskan setelah berada di penjara 20 tahun. Selain itu, saudara, ada hukuman penjara yang terlama yang dijatuhkan kepada seorang penjahat, yaitu hukuman untuk Mehmet Aydin yang melakukan penipuan dan merugikan begitu banyak orang di Turki dengan skema Ponzi online. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 45.376 tahun dan 6 bulan untuk kejahatan yang dia lakukan. Banyak dari kita yang mungkin bernafas lega karena kita tidak sedang menghadapi tuntutan hukuman pidana pada saat ini. Tapi adakah kita berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan Kristus, di mana Tuhan Yesus akan menghakimi setiap kita. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 5-6 ini tertulis, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Dalam ayat ini, saudara, dinyatakan bahwa setiap orang yang mematuhi, yang mentaati perintah, yang mentaati aturan, tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Maksudnya adalah tidak akan mengalami hukuman. Sebagai warga negara, warga di sebuah kota atau wilayah, kita akan mentaati aturan-aturan yang ada di dalam kota atau wilayah atau negara itu. Seringkali, saudara, aturan-aturan itu mengatur begitu detail sampai hal-hal yang terkecil dalam bidang atau aspek kehidupan kita. Saya ingat ada sebuah restoran di sebuah kota di Eropa. Pemilik restoran ini dihukum untuk membayar denda yang cukup banyak karena ketika dilakukan pengecekan kebersihan di dapur, didapati bahwa restorannya tidak memenuhi standar higienis. Dan karena itu, restorannya ditutup dan dia harus menghadapi tuntutan pidana serta denda yang begitu besar. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran. Dan di sini dikatakan bahwa hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Hati orang yang berhikmat, saudara, tahu bahwa setiap perbuatannya akan berhadapan dengan pengadilan.
Apa yang dia lakukan, baik atau buruk, semuanya akan diperhitungkan dan dibawa ke pengadilan. Bukan hanya pengadilan di dunia ini saja, saudara, tapi ada pengadilan ilahi yang akan kita semua hadapi di suatu saat nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita diberikan pengampunan dan kasih karunia sehingga kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi hal ini, saudara, bukan berarti bahwa kita boleh melakukan dosa. Tidak demikian. Kita harus hidup benar, harus hidup kudus, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah itu kudus, maka dari itu hendaklah kita semua hidup juga dalam kekudusan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang berhikmat, menyadari bahwa setiap perbuatan kami di bumi ini, dalam hidup ini, akan dibawa ke tahta pengadilan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah hakim yang akan menghakimi setiap kami. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sadar bahwa kami harus melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan setiap persoalan yang kami masing-masing alami, baik sakit penyakit, masalah dalam keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Biarlah Tuhan, Engkau melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat serta pertolongan-Mu bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.